Indonesia merupakan negara agraris, artinya sektor pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja dalam sektor pertanian, atau dari produk nasional yang berasal dari sektor pertanian. Pertanian dalam arti luas terdiri dari 5 sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Kelima sektor pertanian tersebut, bila ditangani dengan serius, sebenarnya akan mampu memberikan sumbangan yang sangat besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia mendatang. Salah satu cara penanganannya yaitu dengan berorientasi pada bisnis pertanian atau agribisnis. Salah satu hasil pertanian yang dapat dijadikan bisnis pertanian yaitu tanaman jeruk. Jeruk merupakan komoditi yang mempunyai prospek pasar yang cukup luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Jeruk mempunyai nilai ekonomi tinggi sebagai bahan baku produk mulai dari penyedap makanan sampai bahan baku industri. Oleh karena itu, tanaman jeruk merupakan salah satu jenis tanaman yang dipilih oleh CV Agritech Indonesia untuk dibudidayakan sekaligus sebagai dijadikan usaha pada bidang ekonomi. CV Agritech Indonesia adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha kontraktor, pembibitan dan penanaman, supplier segala jenis bibit atau benih pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan benih unggulan lokal dan impor. CV Agritech Indonesia terletak di Jalan Berua Raya, Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. CV Agritech Indonesia tumbuh dan berkembang karena kepercayaan dari seluruh mitra kerjasama yang terjalin dari suatu jaringan kerjasama yang saling menguntungkan. Oleh sebab itu, kunci keberhasilan usaha CV Agritech Indonesia adalah konsisten mengembangkan budaya perusahaan. Untuk menjamin jaringan kerjasama tersebut, CV Agritech Indonesia menetapkan visi perusahaan yaitu kepercayaan mitra dan rekan kerja selalu nomor 1. Selanjutnya untuk misi perusahaan yaitu memperluas dan memelihara mitra dan rekan kerja melalui layanan profesional, inovatif, dinamik, informatif, efektif, dan efisien. Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan, kami dari kelompok 7 C5 Agribisnis akan menyelesaikan tugas magang dari mata kuliah Analisis Perancangan dan Pengembangan Agrosistem dengan mengangkat judul Analisis Produksi Bibit Tanaman Jeruk Studi Kasus pada CV Agritech Indonesia, Jalan Berua Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jeruk nipis termasuk salah satu tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan dan ranting. Batangnya berkayu ulet dan keras. Jeruk nipis adalah salah satu buah yang sangat dibutuhkan dan digemari oleh ibu rumah tangga yang dijadikan sebagai bahan masakan. Buah jeruk nipis bukan hanya dinikmati rasanya yang segar saja, melainkan juga sebagai pelepas dahaga dan sebagai buah pencuci mulut. Jeruk nipis memiliki khasiat ganda, yaitu selain diolah menjadi minuman atau makanan, juga dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan, misalnya menghindari amandel, malaria ambeien, serta sesak nafas. Di dalam 100 gram buah jeruk nipis terdapat banyak sekali vitamin, misalnya vitamin C, kalsium, fosfor, karbohidrat, vitamin B1, zat besi, lemak, kalori, protein, dan air. Syarat tumbuh jeruk nipis sangat dipengaruhi oleh iklim dan keadaan tanah. Iklim yang dibutuhkan oleh tanaman jeruk nipis adalah temperatur optimal antara 25-30 derajat Celcius dan kelembapan optimum sekitar 70-80%. Jeruk nipis tidak menyukai tempat yang terlindungi dari sinar matahari.
Dan jenis tanah yang cocok untuk tanaman jeruk nipis adalah latasol, aluvial, dan andasol, serta kedalaman airnya itu 40-170 cm dari permukaan tanah. Pembibitan tanaman jeruk dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara generatif dan cara vegetatif. Cara generatif yaitu biji diambil dari buah dengan memeras buah yang telah dipotong. Biji dikeringkan di tempat yang tidak disinari matahari selama 2-3 hari hingga lendirnya hilang, lalu disebar di persemaian yang sudah disiapkan. Namun, cara generatif ini untuk mencapai pada pembuahan sangat lama, sekitar 5-6 tahun. Cara kedua yaitu cara vegetatif. Bibit yang diperoleh dari hasil cangkokan pada pohon yang sudah lama. Batang yang dicangkok harus yang bermutu. Kulit luarnya dikupas dan diberikan tanah. Setelah bertunas baru dipindahkan ke lahan yang sudah disiapkan. Masa pembuahan vegetatif sangatlah cepat, selama 2,5 tahun sudah mulai berbuah. Adapun struktur organisasi dari CV Agritech Indonesia Makassar yaitu Bapak Suhardiman STP selaku direktur, beliaulah yang menerima dan mengizinkan kami untuk melakukan praktik di tempatnya. Selanjutnya, Ibu Rosmita Sari, beliau sebagai bendahara. Selanjutnya, Bapak Arwan, beliau sebagai divisi pengadaan dan logistik. Selanjutnya, Bapak Herwin SHMH, beliau sebagai staf administrasi, serta Ibu Astriani, beliau juga sebagai staf administrasi. Dan yang terakhir, yaitu para pekerja lapangan, biasanya diambil dari warga sekitar lahan CV Agritech Indonesia.